Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengisahkan sebuah cerita drama rumah tangga yang berjudul Bahagia Tanpamu. Dulu, Lucy pernah menjadi perempuan paling bahagia karena menjadi satu-satunya di hati sang suami. Segala perhatian, kata-kata manis, perlakuan lembut membuat Lucy merasa begitu bersyukur karena memiliki suami seperti Haris. Namun seperti kata pepatah, bahwa tak ada gading yang tak retak. Di tengah kehidupan harmonis itu, ada satu hal yang belum Lucy dan Haris miliki, yaitu anak. Awalnya, Haris dan Lucy tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Selama mereka saling mengerti dan mencintai, mereka akan tetap bersabar menanti hadirnya buah hati. Namun badai itu datang ketika usia pernikahan mereka menginjak angka 7 tahun. Lucy dan Haris yang awalnya percaya jika belum adanya buah hati di antara mereka bukanlah masalah besar, ternyata tak sama pemikirannya dengan ibunya Haris yang bernama Retno. Wanita parubaya yang sudah sangat merindukan kehadiran seorang cucu itu akhirnya memberikan pilihan yang sangat berat untuk Lucy dan Haris. Jadi apa yang kamu pilih, Lucy? Kamu mau dimadu atau kamu memilih bercerai dari suamimu? Tanya Retno, tak sedikit pun mempertimbangkan perasaan sang menantu. Wanita parubaya itu menatap Lucy datar, tetapi nada suaranya terdengar seperti sebuah tuntutan agar Lucy segera memberikan jawaban. Apa tidak ada cara lain, Bu? Lucy dan Mas Haris masih bisa berusaha lagi tanpa harus melibatkan orang ketiga dalam rumah tangga kami. Terlebih, sekarang teknologi kesehatan sudah sangat canggih, Bu. Lucy dan Mas Haris bisa mencoba dengan bayi tabung atau pengobatan alternatif lain. Lucy berusaha tegar meski hatinya begitu hancur mendengar rencana ibu mertuanya yang hendak menikahkan Haris dengan perempuan lain demi bisa mendapatkan keturunan. Bahkan, meski suaranya gemeteran, Lucy masih bersikeras mempertahankan statusnya sebagai istri satu-satunya sang suami. Sementara Haris yang duduk di sebelah Lucy hanya bungkam, tanpa sedikit pun berani melakukan perlawanan atas rencana yang dirancang sang ibu. Pilihan kamu hanya dua, Lucy. Siap dimadu atau lepaskan statusmu sebagai istri Haris, kata Bu Retno. Terdengar tak ingin dibantah. Mata Lucy tampak berkaca-kaca, memperlihatkan seberapa besar luka yang mulai terbentuk di hatinya. Padahal, jika ditanya siapa yang paling menginginkan hadirnya buah hati di dalam rumah tangganya, maka Lucy akan dengan lantang menjawab jika itu dirinya. Namun, kenapa semua orang tak mau memahami jika Lucy hanya manusia biasa yang tidak bisa mengatur kapan seorang anak akan hadir di dalam rahimnya? Ibu berikan kamu waktu 1 minggu untuk berpikir, Lucy. Ibu harap jawaban yang akan kamu berikan adalah yang terbaik untuk kita semua, ujar Bu Retno. Kemudian pamit pergi dari rumah yang ditinggali anak dan menantunya. Setelah mertuanya beranjak, barulah Lucy bisa menangis dengan keras, meluapkan segala perasaan yang menyesakkan dadanya. Tak menunggu lama, Haris yang sejak tadi hanya bisa terdiam seperti patung, akhirnya menarik sang istri ke dalam pelukannya. Tangis Lucy pun semakin keras, dan ia melampiaskan rasa sedihnya dengan membalas pelukan sang suami dengan sangat erat. Apa kamu setuju dengan rencana ibu yang akan menikahkanmu dengan perempuan lain, Mas? Tanya Lucy setelah tangisnya reda. Mereka tak lagi berpelukan, tetapi jarak yang begitu dekat membuat Lucy bisa melihat dengan jelas seperti apa ekspresi wajah sang suami. Maaf, Dek, Mas akan menuruti permintaan ibu. Mas rasa ibu hanya bermaksud baik pada kita. Mas mohon ya, ikhlaskan dirimu untuk menerima wanita lain di dalam rumah tangga kita. Mas janji, rasa cinta ini tidak akan berubah meski ada wanita lain yang menyandang status sebagai istri keduaku, kata Haris, tampak merasa bersalah saat melontarkan suara lirih itu. Pada akhirnya, sebesar apapun rasa cinta yang selama ini selalu Haris agung-agungkan di hadapan Lucy, Haris tetaplah laki-laki yang meyakini bahwa letak surganya berada di bawah telapak kaki sang ibu, dan menentang keinginan ibunya merupakan dosa besar. Kamu tahu kan, Mas, aku tidak akan pernah bisa menahan rasa cemburu
saat melihatmu bersama perempuan lain, Mas. Kenapa kamu tega memintaku untuk menerima hal yang hanya akan menyakiti hatiku? Lucy menatap Haris dengan sendu. Seperti mimpi buruk, ucapan Haris benar-benar membuat Lucy takut. Karena ternyata ia hanya sendiri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Lucy bahkan sudah tidak punya orang tua dan keluarganya yang bisa dijadikannya tempat berkeluh kesah. Jika Haris saja sudah pasrah pada keinginan ibunya yang hendak menikahkan Haris dengan perempuan lain, pada siapa lagi Lucy akan meminta pertolongan? Mas janji, hanya sampai perempuan itu hamil dan melahirkan, kamu harus bersabar ya untuk berbagi suami. Setelahnya kita akan merawat anak itu dan aku akan bercerai dengan perempuan yang akan menjadi istri keduaku, kata Haris. Mengukir janji yang justru membuat luka di hati Lucy semakin meradang. Lucy menggelengkan kepala dan menatap Haris dengan tak habis pikir. Ia sungguh tak menyangka jika suaminya memiliki pemikiran seperti itu. Apa kamu pikir pernikahan dan perceraian itu seperti permainan yang bisa kamu lakukan sesuka hati, Mas? Ucapanmu itu bukan hanya melukaiku, tapi aku yakin jika perempuan yang akan menjadi istri keduamu itu mendengar, dia pasti akan merasa terluka juga. Kamu bahkan berniat memisahkan seorang ibu dengan anaknya hanya untuk kepentingan kita. Sejak kapan suamiku memiliki pemikiran sekeji ini? Lucy menatap kecewa pada suaminya. Padahal selama ini ia menganggap Haris adalah laki-laki yang sangat baik dan peduli pada sesama. Namun kenapa hanya karena ingin segera mendapatkan buah hati, Haris sampai tega ingin menyakiti hati orang lain? Lalu aku harus bagaimana, Dek? Ibu menuntut kita agar segera memiliki anak, sementara kamu tidak hamil juga sampai sekarang. Aku bukannya mau bersikap kejam pada kamu, Dek, atau perempuan entah siapa yang akan ibu pilih untuk menjadi istri keduaku. Aku hanya merasa buntu dengan keadaan ini. Bukan hanya kamu saja yang terluka, tapi aku juga. Haris yang kehilangan kendali atas dirinya, tanpa sadar, meninggikan suara di depan sang istri. Setelahnya, mereka hanya bisa menangis bersama, meratapi cobaan yang begitu berat di dalam rumah tangga mereka. Akhirnya, 1 minggu yang diberikan Bu Retno sebagai waktu untuk Lucy memikirkan keputusan yang akan diambilnya hanya dihabiskan Lucy dengan lebih banyak melamun. Sesekali, Lucy dan Haris akan berdebat karena perbedaan pendapat. Lucy yang tetap tak setuju dengan rencana pernikahan kedua Haris akhirnya membuat Haris naik pitam karena menganggap Lucy tak mau diajak bekerja sama dalam melancarkan rencananya yang hanya ingin menikahi perempuan lain, lalu bercerai setelah perempuan itu melahirkan. Apa ibu sudah bisa mendengar keputusanmu, Lucy? Apa yang akan kamu pilih untuk masa depan pernikahan kalian? Seperti janjinya, Bu Retno kembali datang ke rumah anak dan menantunya untuk menagih jawaban atas keputusan Lucy. Aku tetap menolak dipoligami, Bu, jawab Lucy tanpa keraguan sedikit pun. Hal itu tentu membuat Haris merasa tak senang, karena tentu saja keputusan Lucy akan membuat pernikahan mereka berakhir. Namun meski Haris sudah memberikan kode dengan cara mencengkam kuat telapak tangan Lucy agar wanita itu mau mengubah keputusannya, tetapi nyatanya Lucy tetap tidak goyah. Berarti kamu memilih bercerai? Tanya Bu Retno, memastikan kemantapan dari keputusan sang menantu. Iya, Bu, jawab Lucy dengan mantap. Lucy, apa-apaan ini? Kenapa jadi begini? Apa kamu sudah tidak cinta lagi pada suamimu ini? Haris yang tak terima dengan keputusan sang istri akhirnya melayangkan protes dengan suara lantang. Sayangnya, Lucy sudah memikirkan keputusan tersebut dengan sangat matang, sehingga tak ada satupun yang bisa mengubah pendiriannya. Sayang sekali, padahal ibu berharap kamu bisa menerima pernikahan kedua Haris, dan nantinya kamu bisa bersama-sama mengasuh anak Haris dan istri keduanya. Jika keputusanmu memang seperti itu, apa boleh buat? Ibu harap tidak akan ada penyesalan di kemudian hari yang akan kamu keluhkan, kata Bu Retno menatap menantunya dengan pandangan dingin. Sejak dulu, Bu Retno memang tidak terlalu suka dengan Lucy. Lucy yang merupakan anak angkat di dalam keluarganya dan orang tua kandungnya yang tidak diketahui siapa sosoknya, membuat Bu Retno tak bisa menyayangi Lucy sepenuhnya. Asal-usul Lucy yang tidak jelas membuat Bu Retno diam-diam memandang menantunya itu dengan remeh. Namun meski begitu, Bu Retno tak pernah memperlakukan Lucy dengan buruk karena biar bagaimanapun
wanita itu adalah istri dari putra kebanggaannya. Sayangnya, Lucy yang tak kunjung hamil membuat Bu Retno geram dan akhirnya berencana menikahkan Haris dengan anak dari temannya. Tidak, aku tidak setuju kalau harus ada perceraian di antara kita, Lucy. Mas mohon, cabut kembali keputusanmu. Mas akan tetap mencintaimu walaupun nanti Mas akan menikah lagi. Kamu tidak boleh pergi dari hidupku, Lucy. Haris yang tak terima dengan keputusan istrinya berusaha mengubah keadaan dengan meminta Lucy tetap tinggal di sisinya. Haris dengan kasar mencengkeram bau Lucy, meminta wanita itu agar sadar bahwa perceraian bukan keputusan yang benar untuk mereka yang masih saling mencintai. Namun begitulah Lucy. Ia tak sedikit pun goyah dengan apa yang sudah menjadi keputusannya. Ia yang tahu sebatas apa hatinya menerima kecemburuan, pada akhirnya memilih menyerah dengan pernikahannya. Meski tak mudah, tapi Lucy meyakini jika rasa sakit dari perceraian tidak ada apa-apanya dengan rasa sakit yang akan dia dapatkan ketika nanti melihat suaminya bermesraan dengan perempuan lain dan memiliki anak yang bukan berasal dari rahimnya. 1 bulan kemudian, akhirnya Haris menikah dengan perempuan pilihan ibunya yang baru Lucy ketahui bernama Mira. Pernikahan Haris yang dilaksanakan sebelum perceraian mereka diresmikan membuat Lucy semakin yakin jika keputusan bercerai yang diambilnya sudah sangat tepat. Bukankah dengan Haris yang memutuskan menikah lagi di saat mereka masih terikat hubungan suami istri? Bahkan mereka masih tinggal di dalam satu rumah, membuktikan jika Haris tidak bisa menghargai Lucy yang masih menjadi istrinya. Entah Bu Retno yang sudah sangat tidak sabar untuk memiliki menantu baru, atau justru Haris sendiri yang memang tidak bisa menahan diri lagi untuk berganti istri. Entahlah, Lucy berusaha agar tidak peduli dengan pertanyaan yang memenuhi benaknya itu. Lagi pula, dunia akan tetap berputar meski ia sedang merasa tidak baik-baik saja. Maka dari itu, daripada memikirkan soal pernikahan Haris dan Mira yang hanya akan menyakiti dirinya sendiri, Lucy lebih memilih untuk merangkai masa depannya sendiri. Hari ini Lucy mendatangi sebuah restoran yang cukup terkenal di kotanya. Bukan untuk mengisi perut, melainkan untuk bertemu pemilik restoran yang merupakan sahabatnya. Kenapa kamu justru menyerah, Lucy? Harusnya kamu pertahankan rumah tanggamu dengan Haris. Jangan biarkan orang-orang yang ingin menghancurkan rumah tangga kalian merasa menang karena kamu dan Haris sama-sama menyerah dengan keadaan. Teman Lucy yang bernama Novi itu berkata tak terima setelah Lucy menceritakan soal akhir dari pernikahannya dengan Haris. Novi sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh pasangan yang menurutnya sangat serasi itu dan selalu terlihat harmonis tersebut. Percuma juga kalau yang berniat mempertahankan hanya aku, sementara Haris hari ini sudah menikah dengan perempuan pilihan ibunya, balas Lucy dengan perasaan pilu. Lucy memang sudah tidak punya keluarga lagi. Keluarga yang ia miliki hanya kedua orang tua angkatnya. Dan sayangnya, mereka telah meninggal karena kecelakaan di saat usia pernikahannya dengan Haris baru menginjak angka 1 tahun. Maka dari itu, di saat Lucy tengah sedih seperti ini, tujuannya hanya Novi, satu-satunya sahabat yang ia miliki. Bukannya Haris meminta kamu bersabar sampai istri barunya hamil dan melahirkan saja. Setelah itu kamu bisa kembali menjadi istri Haris satu-satunya, kata Novi, karena tadi memang Lucy menceritakan hal tersebut. Kamu tahu aku kan, Nov? Aku bukan perempuan yang bisa menahan rasa cemburu. Melihat suamiku bicara akrab dengan perempuan lain itu, aku sudah merasa sangat kesal, Nov. Apalagi kalau sampai suamiku tidur dan memiliki anak dari perempuan lain. Aku hanya akan menyiksa diriku sendiri, Nov, kalau tetap bertahan dengan pernikahan seperti itu, kata Lucy memberikan penjelasan pada temannya tersebut. Tapi sangat disayangkan karena pernikahan kalian sudah cukup lama. Apalagi kalian masih saling mencintai. Pasti berat sekali untuk mengambil keputusan untuk berpisah. Aku jadi kesal pada ibu mertuamu karena terlalu ikut campur dengan rumah tangga kalian. Padahal apa sulitnya sih bersabar sampai kamu bisa hamil? Kenapa dia mengambil jalan ekstrim seperti ini? Seolah dia tidak bisa memahami perasaan sesama wanita. Omel Novi merasa geram dengan ibunda Haris yang diceritakan Lucy sebagai otak dari rencana pernikahan kedua Haris. Sudahlah, Nov, tidak perlu dibahas lagi. Aku jadi sedih karena mengingat hal itu. Sebenarnya aku kesini itu mau minta tolong padamu, kata Lucy
yang tak ingin berpanjang obrolan soal alasannya berpisah dengan Haris. "Apa yang bisa aku bantu? Aku pasti akan membantumu kalau aku bisa." Novi menanggapi tanpa merasa keberatan sedikit pun. Pertemanan mereka yang sudah terjalin sejak masa sekolah memang membuat hubungan mereka begitu erat. Tak jarang, Lucy membantu Novi ketika perempuan itu sedang dalam kesulitan. Begitupun sebaliknya, jika mampu, Novi akan dengan senang hati membantu Lucy. "Kamu tahu kan, sejak aku menikah dengan Haris, aku sudah tidak boleh bekerja. Sementara setelah berpisah, aku memerlukan uang untuk bertahan hidup. Tujuan utama aku menemuimu itu sebenarnya karena aku ingin meminta pekerjaan padamu, Nov. Itu pun kalau memang sedang ada lowongan pekerjaan di sini," kata Lucy, mengungkapkan apa yang menjadi niatnya sebenarnya. Pekerjaan ya?" Novi tampak berpikir sebelum memberikan tanggapan atas permintaan tolong temannya tersebut. "Kalau di restoran ini tidak ada posisi yang kosong, Lus. Tapi kamu ingat gak, dengan restoran cabang yang baru akan dibuka bulan depan. Sebenarnya aku masih mencari orang yang bisa menjadi manajer di sana. Kalau kamu mau, kamu bisa mengisi posisi itu. Ya tapi kamu tahu sendiri kan, restoran itu ada di luar kota." Bukan tanpa pertimbangan, Novi menawarkan pekerjaan itu pada Lucy. Selain karena ia mempercayai Lucy, Novi juga mengetahui jika sebelum menikah dengan Haris, Lucy pernah bekerja di salah satu restoran elit sebagai seorang manajer. Jika Lucy mau menerima penawaran tersebut, tentu Novi akan sangat senang karena tak perlu mencari orang lain lagi yang belum tentu bisa dipercaya untuk memegang tanggung jawab atas restoran cabang miliknya. Namun, Novi sebenarnya agak ragu saat menawarkan hal itu, karena ia tahu Lucy tak pernah ingin meninggalkan kota tempat tinggal mereka ini. Lucy pernah bilang jika ia akan tetap tinggal, menua, bahkan hingga meninggal di kota penuh kenangan tersebut. Selain karena banyak kenangan indah yang telah Lucy ukir bersama orang tua angkatnya, di kota ini juga Lucy dan Haris bertemu, kemudian membangun rumah tangga yang bahagia. Sementara itu, Lucy tak langsung memberikan jawaban atas penawaran Novi. Ia merasa ragu untuk menerimanya, karena dia memang tak pernah pergi jauh-jauh dari kota tempat dirinya dilahirkan ini. Namun, jika dipikir-pikir lagi, bukankah memulai kehidupan baru di tempat yang baru merupakan hal yang bagus untuk dicoba? Terlebih, ia juga bisa menjauhi sumber kesakitannya, serta bisa mempersempit kemungkinan untuk bertemu dengan Haris dan istri barunya. Karena jujur saja, Lucy rasanya belum sanggup jika harus melihat kebahagiaan Haris dan istri barunya, sementara dirinya sendiri sedang dirundung duka. "Baiklah, aku mau dengan pekerjaan itu. Jadi, kapan aku bisa memulai bekerja?" Lucy mengatakan hal itu dengan mantap. Ia sudah bertekad akan memulai kehidupan yang lebih baik lagi di tempat yang baru. "Kamu serius, Lus?" tanya Novi, merasa tak percaya karena Lucy dengan begitu mudahnya menerima pekerjaan yang ia tawarkan. Namun, meski begitu, Novi jelas merasa sangat senang karena selain ia bisa membantu Lucy, ia juga mendapatkan pekerja yang sudah sangat ia percaya. "Tentu saja serius. Jadi, kapan aku bisa mulai bekerja?" tanya Lucy lagi. Karena pertanyaan itu belum juga mendapatkan jawaban, ia seolah sudah sangat tidak sabar untuk mulai menata kehidupan barunya. "Seperti kataku tadi, grand opening restoran itu baru akan dilakukan bulan depan. Jadi, kamu bisa mulai bekerja bulan depan ya," kata Novi lagi, dengan senyum tulus yang ia berikan pada Lucy. Meski ia ikut merasakan sakit atas apa yang menimpa Lucy, tapi setidaknya Novi lega karena temannya itu bisa dengan cepat mengambil keputusan untuk merancang hidup barunya. "Baiklah, tapi sepertinya aku akan pindah dari kota ini dalam waktu dekat. Aku harus mencari rumah di sana agar tidak repot jika mencari lagi dengan waktu yang mepet dengan waktu kerjaku," kata Lucy yang sebenarnya hanya ingin cepat-cepat pergi dari kota itu dan menjauh dari Haris serta keluarganya. "Aku akan membantumu ya untuk mencarikan rumah. Biar bagaimanapun, aku lebih mengenal daerah itu daripada kamu," ujar Novi, sekali lagi menawarkan bantuan. "Kamu yakin mau membantuku mencarikan rumah juga? Aku takut itu akan mengganggu waktu sibukmu." Lucy merasa tak enak karena harus merepotkan sahabatnya tersebut. "Jangan khawatir, Lucy. Aku justru senang karena bisa membantumu. Bukankah selama ini kamu juga sudah sering membantuku setiap aku sedang ada masalah?"
Sekali lagi, Novi memberikan senyuman terbaiknya, seolah ingin mengatakan pada Lucy secara tersirat jika Lucy bisa mengandalkannya setiap ada kesulitan. Aku tidak tahu harus bagaimana untuk mengungkapkan rasa syukurku karena memiliki sahabat sebaik kamu. Bahkan, ucapan terima kasih banyak pun aku rasa tak akan cukup untuk membalas semua kebaikanmu ini, Nov. Ujar Lucy dengan begitu tulus. Mata Lucy bahkan sudah berkaca-kaca karena merasa sangat terharu. Ia bersyukur karena di masa sulitnya ini masih ada Novi yang tetap setia menyemangati dan mau membantu kesulitannya. Novi yang sejak tadi menahan rasa sedihnya akhirnya hanya bisa memeluk Lucy dengan erat tanpa bisa mengatakan apa-apa lagi. Kedua sahabat itu pun menangis terisak-isak untuk waktu yang cukup lama. Dan begitulah Lucy akhirnya pindah keluar kota di saat Haris masih berbulan madu dengan istri barunya. Lucy sengaja tak berpamitan pada siapapun dari keluarga Haris agar urusannya tidak menjadi repot. Ia hanya membawa baju, barang-barang berharga miliknya, serta surat nikah yang rencananya akan ia gunakan untuk menggugat cerai di saat nanti ia sudah siap. Atas bantuan Novi, akhirnya Lucy mendapatkan rumah sewa yang letaknya tak jauh dari restoran milik Novi. 1 bulan kemudian, restoran cabang milik Novi akhirnya dibuka dan memilih Lucy bekerja sebagai seorang manajer. Hari demi hari berlalu, bahkan 2 bulan telah Lucy lewati di tempat barunya. Lucy tak pernah mendengar kabar soal Haris atau apapun yang berkaitan dengan laki-laki itu. Lucy pun memutus segala akses komunikasi agar bisa menjalani kehidupan barunya dengan tenang. Namun, Lucy memang belum mendaftarkan perceraian karena ia masih sibuk dengan pekerjaannya. Hingga di suatu pagi, di saat restoran baru saja buka, Lucy tiba-tiba merasa pusing hingga rasanya seperti melayang yang entah disebabkan oleh apa. Tanpa dapat dicegah, Lucy pun jatuh pingsan. Beruntunglah ada karyawan restoran yang menolong dan langsung membawanya ke puskesmas terdekat. "Jadi saya hamil, Dok?" tanya Lucy, memastikan sekali lagi informasi yang baru saja didengarnya dari dokter yang baru saja memeriksa keadaannya. Seperti mimpi, Lucy yang baru saja bangun dari pingsan tiba-tiba menjalani serangkaian pemeriksaan dan akhirnya dinyatakan tengah mengandung 3 bulan. Entah harus tertawa atau menangis, Lucy bahkan tidak tahu ekspresi apa yang harus ia tunjukkan saat ini. "Betul, Bu Lucy, untuk kehamilannya saya ucapkan selamat ya. Dan karena kehamilannya masih sangat muda serta rentan, dimohon agar ibu jangan sampai kelelahan atau stres. Jangan lupa dijaga juga pola makannya, agar janin di dalam kandungan ibu bisa tumbuh dengan optimal," ujar dokter wanita tersebut yang sebenarnya tak benar-benar didengarkan oleh Lucy. Wanita itu justru tampak seperti sedang melamun. Bahkan saat si dokter berpamitan keluar ruang rawatnya, Lucy masih sibuk dengan pemikirannya sendiri. Lucy bertanya-tanya dalam hati, haruskah ia mengabarkan kehamilannya pada Haris? Namun saat mengingat jika Haris sekarang sudah memiliki istri baru, dengan cepat Lucy memutuskan untuk menyimpan kehamilannya ini seorang diri. Lucy justru takut jika Haris dan keluarganya tahu soal kehamilannya, mereka justru akan merebut anak itu. Lucy tahu ia tak akan bisa kembali pada Haris lagi. Bahkan meskipun ia masih mencintai ayah dari bayi yang sedang dikandungnya ini, Lucy tetap tidak akan rela berbagi suami dengan perempuan lain. Jadi biarlah Lucy hidup dengan anaknya, sementara Haris bisa mendapatkan anak lain dari istri barunya. Setelah ini, Lucy sepertinya akan menyewa pengacara saja untuk mengurus proses perceraiannya, karena Lucy benar-benar sudah tidak ingin bertemu dengan Haris dan keluarganya itu. 25 tahun berlalu dengan begitu cepat. Selama ini Lucy hidup bahagia bersama putrinya yang ia beri nama Anastasia. Meski selama ini tak pernah menghadirkan sosok ayah di dalam hidup Anastasia, tapi Lucy yakin jika ia telah cukup dalam memberikan materi dan kasih sayang untuk putrinya itu. Hari ini merupakan hari yang sudah Lucy dan Anastasia tunggu-tunggu, di mana laki-laki yang sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dengan Anastasia akan datang bersama orang tuanya untuk melamar. Namun yang tidak pernah Lucy sangka, orang tua dari kekasih anaknya adalah Haris, mantan suaminya yang juga merupakan ayah kandung Anastasia.
Apa kabar Lucy? Setelah sekian menit terjebak dalam kenangan masa lalu, akhirnya Haris mampu mengeluarkan suara untuk menyapa mantan istrinya. Ada sorot rindu yang tergambar di matanya yang mulai dihiasi dengan gurat penuaan. Sementara Lucy masih berusaha menenangkan jantungnya yang bergemuruh hebat karena tidak pernah menyangka dengan pertemuan ini. Padahal ia yang membawa Haris menjauh dari pertemuan untuk membahas soal pernikahan Anastasia dan kekasihnya yang bernama Sandi. Namun ternyata lidah Lucy langsung keluh begitu berhadapan langsung dengan mantan suami yang sudah lama tak ia lihat sosoknya ini. Aku baik-baik saja, jawab Lucy cepat dan terkesan tak nyaman dengan pertanyaan itu. Syukurlah kalau begitu. Sayangnya aku tidak pernah merasa baik-baik saja setelah kamu pergi tanpa pamit 25 tahun yang lalu, kata Haris membalas dengan suara yang terdengar getir. Lucy langsung menatap wajah mantan suaminya yang sudah memperlihatkan tanda-tanda penuaan. Dalam hati ia bertanya-tanya, apa yang membuat Haris berucap tak baik-baik saja. Sementara setelah kepergiannya, sudah ada Mira yang menggantikan posisinya sebagai seorang istri. Bahkan dilihat dari usia Sandi yang tak berbeda jauh dengan Anastasia, Lucy bisa menduga jika Mira langsung hamil tak lama setelah menikah. Bukankah seharusnya itu hidup yang sempurna bagi Haris? Maafkan aku Lucy, aku masih menyesali keputusanku dulu. Andai saja aku tidak menuruti permintaan ibu untuk menikahi Mira, pasti sekarang kita masih bersama dan hidup dengan bahagia. Mata Lucy tampak memejam sebentar. Permintaan maaf itu tanpa disangka telah mengorek luka lama Lucy yang kira sudah sembuh sejak kehadiran Anastasia. Namun nyatanya, ketika Lucy kembali teringat dengan kenangan masa lalu yang menyakitkan itu, hatinya kembali merasakan perih. Bukan itu yang mau aku bicarakan sekarang, Mas, kata Lucy, menepis semua kenangan pahit yang mulai memenuhi ingatannya. Lagi pula, ada hal penting yang harus mereka bicarakan terkait hubungan Anastasia dengan Sandi. Soal masa lalu mereka, biarlah itu terkubur menjadi kenangan yang tak perlu diungkit karena memang sudah kadaluarsa. Pernikahan anak-anak tidak bisa diteruskan, Mas. Mereka itu saudara, karena Anastasia adalah anak kandungmu. Suara Lucy terdengar bergetar saat mengungkapkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari Haris. Namun, meski terasa berat saat mengungkapnya, ternyata ada rasa lega karena akhirnya Lucy bisa mengatakan hal yang selama ini ia sembunyikan dari laki-laki yang menjadi ayah kandung Anastasia tersebut. Namun yang membuat heran, Haris sama sekali tidak terkejut saat mendengar perkataan Lucy. Padahal ketika mereka berpisah, Haris sama sekali tak tahu ada janin yang tumbuh dalam rahim Lucy. Aku akan beritahu mereka semua kalau pernikahan tidak jadi dilaksanakan, kata Lucy hendak kembali ke ruang tamu di mana keluarga Haris beserta Anastasia ada di sana. Namun, Haris terlebih dulu mencekal tangan Lucy sebelum wanita itu beranjak dari hadapannya. Aku sudah tahu lama kalau Anastasia adalah anakku, ungkap Haris yang jelas membuat Lucy sangat terkejut. Dalam benaknya, Lucy bertanya-tanya dari mana Haris mengetahui soal Anastasia. Lalu jika memang Haris sudah tahu lama, kenapa tak pernah Haris datang untuk menampakkan diri di hadapan putrinya? Dari mana kamu tahu kalau Anastasia adalah anakmu? Tanya Lucy, yang pada akhirnya mengurungkan niat untuk pergi dari sana. Ia butuh jawaban dari pertanyaan yang kini mengganggu pikirannya. Sebenarnya sejak kepergianmu waktu itu, aku terus mencarimu. Bahkan aku sampai mengabaikan Mira karena begitu takut tak bisa bertemu denganmu lagi, kata Haris yang mulai membuka kisah lama yang tak pernah lekang dari ingatannya. Sementara Lucy memilih tak menanggapi dan hanya menunggu kelanjutan dari ucapan mantan suaminya. Berbulan-bulan aku seperti kehilangan arah karena tidak menemukanmu dimanapun. Hingga puncaknya ketika surat gugatan perceraian datang ke rumah, aku merasa benar-benar hancur. Terlebih ibu juga marah besar karena aku terus mengabaikan Mira karena terlalu sibuk dengan rasa sedihku akibat ditinggal pergi olehmu. Ibu akhirnya memaksaku untuk berhenti mencarimu dan fokus pada rumah tanggaku dengan Mira saja. Haris menghela nafas panjang setelah menceritakan hal itu. Dari tatapan matanya masih tersisa penyesalan itu meski waktu sudah begitu jauh terlewati. Sandi bukan anak kandungku, Lucy.
selama 10 tahun pernikahan kami, Mira tak pernah memiliki anak. Sandi adalah anak yang kami adopsi dari salah satu kerabat ibu yang meninggal saat melahirkan Sandi. Ujar Haris lagi, yang tentu membuat Lucy merasa terkejut. Jika Sandi dan Anastasia bukan saudara kandung, berarti mereka bisa menikah. Namun, apa Lucy bisa menerima lamaran Sandi untuk Anastasia jika ia harus berbesan dengan mantan suaminya sendiri? Kamu juga harus tahu, jika ibu sudah meninggal sejak usia Sandi 15 tahun. Sejak itulah, aku kembali mencarimu dan menemukan fakta kalau ternyata kita memiliki seorang putri cantik yang tak pernah aku ketahui sebelumnya. Haris tak akan pernah lupa hari di mana ia mendapatkan informasi tentang Lucy dan Anastasia. Ia yang akhirnya bisa mengetahui kabar tentang mantan istrinya itu setelah sebelumnya tak bisa melakukan apa-apa karena larangan sang ibu. Seketika merasa terkejut saat mengetahui jika dari pernikahannya dengan Lucy, ternyata lahirlah seorang putri yang begitu cantik. Haris awalnya merasa marah karena Lucy menyembunyikan Anastasia darinya selama bertahun-tahun. Namun, ketika mengingat apa yang telah ia lakukan pada Lucy, akhirnya ia hanya bisa menyesali keputusan yang ia ambil di masa lalu karena desakan dari sang ibu. Jadi, kamu sudah mengetahui tentang Anastasia selama ini? Lalu kenapa kamu tidak pernah menunjukkan diri di hadapan Anastasia? Tanya Lucy dengan perasaan kecewa yang mendalam. Lucy kembali teringat dengan masa kecil putrinya yang selalu menanyakan sosok sang ayah. Pernah beberapa kali terlintas di pikiran Lucy untuk sekedar menghubungi Haris dan menceritakan tentang Anastasia. Namun, pemikiran itu segera hilang secepat ia datang. Lucy terlalu takut jika Haris tak mau mengakui Anastasia karena dalam bayangannya, Haris pasti telah berbahagia dengan Mira dan anak mereka. Maaf ya, karena lagi-lagi aku bertindak seperti pengecut. Aku terlalu malu untuk menemuimu dan Anastasia. Setelah semua yang aku lakukan pada kalian, yang bisa aku lakukan pada akhirnya hanya melihat kalian dari kejauhan dan memastikan jika kalian tetap baik-baik saja. Kata Haris yang jujur saja merasa malu saat mengatakan hal tersebut. Berpuluh tahun tidak bertemu, tapi sekali lagi Lucy harus mendapat fakta bahwa ayah dari anaknya masihlah seorang pengecut yang bahkan tidak bisa berjuang untuk kebahagiaan orang-orang yang katanya dia cintai. Lucy bahkan sampai kehilangan kata-kata saat mendengar pengakuan mantan suaminya tersebut. Entah tidak adanya sosok ayah di hidup Anastasia merupakan salahnya atau salah Haris, tetapi Lucy cukup kecewa saat menyadari jika Haris lebih memilih membesarkan dan menyayangi anak orang lain daripada anak kandungnya sendiri. Jujur saja, selain untuk mengantarkan Sandi melamar putri kita, aku juga berencana mengajakmu untuk kembali hidup bersama. Aku mohon, berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku dulu. Biarkan aku menunjukkan jika aku bisa menjadi suami yang baik untukmu dan ayah yang dapat dibanggakan oleh Anastasia. Perkataan itu sontak membuat mata Lucy melotot karena merasa sangat terkejut. Bagaimana bisa Haris memilih niat sekonyol itu? Apa kamu sedang melucu? Lucy hampir berteriak karena begitu marah dengan ucapan Haris. Kamu itu masih punya istri. Tidak seharusnya kamu mengatakan hal itu padaku. Apa kamu mau mengulangi perbuatanmu dulu yang dengan mudahnya menikahi perempuan lain di saat kamu masih memiliki istri? Bukankah sudah aku bilang kalau pernikahanku dan Mila hanya bertahan 10 tahun? Dia memilih untuk bercerai karena menganggap aku tidak bisa memberinya keturunan. Sebab yang ia tahu, kamu sama-sama tak memiliki anak saat menikah denganku. Entah kamu pernah melihat wajah Mira atau belum, tapi Mira ikut datang ke sini bersama suaminya yang sekarang. Ujar Haris memberikan penjelasan. Pokoknya aku tidak peduli kamu masih memiliki istri atau tidak. Tapi yang jelas, tidak akan pernah ada kisah kedua di antara kita. Kisah kita sudah selesai begitu kamu menyetujui perintah ibumu untuk menikah lagi saat aku masih menjadi istrimu. Kata Lucy, memberikan keputusan yang amat tegas. Dan setelah mengatakan hal itu, Lucy lantas segera pergi dari hadapan Haris dan tak sekalipun berbalik lagi. Bagi Lucy, cukuplah satu kali ia hidup bersama laki-laki pengecut macam mantan suaminya tersebut. Ia pernah sangat terpuruk karena Haris yang tak bisa mengupayakan kebahagiaannya. Dan tentu saja, Lucy tak ingin mempertaruhkan kehidupan bahagianya
untuk kemungkinan buruk yang akan terulang lagi andai ia kembali pada Haris. Jika Haris ingin kembali menjalin hubungan baik dengannya, mungkin Lucy akan menerima laki-laki itu sebagai besannya saja, karena Lucy sudah cukup bahagia tanpa adanya sosok suami di dalam hidupnya. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.